Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Sisi. Saya langsung mau berdiskusi dengan Mbak Mega. Mbak Mega, tadi kita sempat ngobrol ya di luar studio bagaimana mengenai kondisi Eki dan Vina di hari tanggal 27 itu. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa hubungan Eki sama Vina saat itu sempat putus ya, lagi berantem ya? Iya. Taunya dari mana? Waktu hari Jumat itu almarhumah Vina itu curhat cerita ke kita berdua. Kalau misalkan mereka berdua itu habis lagi putus gitu, ada cekcok, salah satu cekcok. Nah terus putus, makanya pas waktu hari Sabtu juga kan si Vina mau oper bonceng sama si Eki juga sama saya dilarang. Karena apa kan? Karena waktu hari Jumatnya itu habis putus. Kenapa Anda khawatir? Kekhawatiran apa di dalam pikiran Anda ketika itu nggak ngasih Vina pergi sama Eki? Takut cekcok di jalan aja, udah. Oke. Ada kemungkinan itu nggak waktu itu Anda berpikiran? Ada. Nah, ketika malam harinya pas mendengarkan bahwa ada peristiwa kecelakaan, Anda sempat dengar nggak sih ketika itu? Iya, dengar. Dari siapa? Waktu itu kan pas sekitar kurang lebih jam 10:30 itu di story BBM sama Facebook tuh udah rame RIP Eki RDN sama Vina DA. Nah setelah itu kan kita nggak selang berapa lama itu kan langsung hubungi nomor Vina. Nah pas itu di yang keempat kalinya itu kan diangkat dan itu menjelaskan kalau misalkan itu yang angkat itu Polsek Talun dan menjelaskan kalau itu kecelakaan. Kalau yang laki-lakinya meninggal di tempat, yang almarhumah perempuannya itu dibawa ke rumah sakit. Yang nelfon siapa saat itu? Widi. Masih ingat Anda komunikasi sama siapa, Mbak Widi? Nelfon 4 kali ke nomornya si Vina. Pertama itu nggak diangkat, tidak aktif. Yang kedua aktif tapi tidak diangkat. Yang ketiga aktif diangkat tapi hening, tidak ada suara. Yang keempatnya dia menjelaskan bahwa itu dari Polsek Talun ngomong sama saya sama si Mega itu kecelakaan tunggal, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Oke. Bang Fitra, bagaimana Anda merespon informasi-informasi seperti ini bahwa ini adalah kecelakaan tunggal sesungguhnya, bukan ada pembunuhan? Yang pertama sudah jelas, Polri telah menjatuhkan hukuman sanksi disiplin terhadap personil yang menyatakan bahwasanya itu kecelakaan lalu lintas. Ya, itu sudah diberikan sanksi disiplin, makanya kita harus mengikuti perkembangan dan kita tanya Polri. Nah, saya tanya itu pada Kapolri, semua yang menyatakan itu laka lantas itu semua sudah diproses dan sudah dihukum sanksi disiplin. Ya. Nah, karena itu makanya kemarin Pak Wakapolri menyampaikan pada waktu pengungkapan awal yang pertama kalinya itu tidak menggunakan metode scientific crime investigation. Oh, itu merujuk ke kasus kecelakaannya, itu. Bukan ke kasus dugaan pembunuhannya. Jadi setelah dilakukan scientific evidence, ya bukti ilmiah seperti otopsi, sudah dilakukan ekshumasi, sudah dilakukan visum dan lain-lainnya itu, sehingga dilakukan penggalian oleh penyidik dari keterangan para saksi-saksi dan keterangan daripada para terpidana ini terungkap bahwasanya itu adalah pembunuhan. Jadi kalaupun ada yang hari ini bertestimoni yang mengatakan itu kecelakaan, menurut saya itu adalah asumsi. Silahkan saja. Itu hak demokrasi, nggak bisa kita larang. Kalau kita larang orang berbicara itu namanya pelanggaran HAM, kan begitu. Akan tetapi tolong diingat, proses hukum ini sudah ada ranah-ranahnya. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu menyatakan penyidiknya itu tidak benar atau salah, silakan laporkan ke Propam. Kalaupun ada perbuatan pidana, laporkan ke penyidik, kan gitu. Kalaupun putusan itu keliru ataupun tidak benar, silakan PK. Tinggal kita akan melihat apakah PK ini PK daripada para terpidana ini dikabulkan atau tidak. Tapi kalau keyakinan saya kurang optimis terhadap PK yang diajukan oleh para terpidana ini. Kenapa? Mengingat nopumnya itu sangat lemah sekali. Oke, saya mau ke Bang Asido. Terus satu lagi saya ingin sampaikan, ini kan penutup. Iya, belum, waktu saya pendek nih. Bang Asido, ini disebutkan bahwa novum atau keadaan baru, bukti baru tidak cukup kuat. Tentu kami sangat yakin sekali, terang benderang ya. Semua masyarakat Indonesia juga menyaksikan sidang itu secara terbuka. Ya, bagaimana memang tidak didasari scientific crime investigation, terserah kalau itu mau dibantah
Bahkan kita tahu juga ada bahkan namanya Dani, Andi, Perong yang DPO jadi fiktif. Ya, kemudian bagaimana terjadi penyiksaan dan pengakuan-pengakuan yang timbul itu justru dari saksi mahkota itu sendiri gitu ya. Jadi disinilah kami punya keyakinan dengan kami sudah menyajikan ya saksi-saksi, kemudian bukti-bukti berikut juga dengan ahli-ahli yang menyampaikan. Jadi kami sangat optimis ya bahwa PK ini bisa dikabulkan dan para terpidana ini bisa dibebaskan. Oke, Itu baik. kalau baik. keyakinan kami. Baik. Saya tambahin ya, menurut keterangan daripada apa yang disampaikan oleh rekan, dalam hal ini yang saya tahu jelas, apa saksi atau pemohon dalam hal ini yang diwakilin oleh daripada Lembaga Bantuan Hukum Peradi ini, yang jelas itu kan apa yang dibilang disiksa dan segalanya itu dia sudah menguraikan, mengutamakan waktu sidang 2016 dan sudah dilakukan pemeriksaan verbalisan yang dinyatakan bahwa hakim yakin itu tidak terjadi dan mereka ada sebagian besar sudah mengajukan namanya pra peradilan dan ditolak. Baik. Ya, dalam hal ini apapun yang dilakukan drama oleh para pemohon itu, ya itu sudah dilakukan 2016 itu bukan sebagai novum. Dan baik. jangan lupa Tidak, Pak, Pak, banyak novumnya, dalam hal Pak. ini yang mengatakan Pak, saksi ahli di Yang bawah sumpah bersaksi, itu adalah pernyataan merupakan baru. bukti otentik. Oke, baik. Banyak Padahal novumnya. itu Pak, kita Baik, lihat Pak aja Fredrik. Pak dalam hal Pak ini Fredrik. Pak. Situasi Makasih, 2016 beda dengan sekarang, Pak. Baik, Bapak-Bapak, masing-masing dengan argumentasi masing-masing saya persilakan, tapi faktanya bahwa PK sedang berproses artinya ada dugaan proses peradilan yang tidak tepat muncul, karena akhirnya kan PK-nya diterima ya. Makanya kita serahkan saja kepada hakim nanti bagaimana memutus dengan semua saksi-saksi ahli yang sudah disampaikan dan juga bukti atau keadaan baru yang sudah disampaikan di persidangan. Yang pasti tentunya kita sama-sama berharap agar hukum dapat ditegakkan dengan benar tanpa melihat siapa objek dari hukum tersebut. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 Sisi Malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.